أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh dewan asatidz rahimakumullah, yang kami banggakan seluruh adik-adikku dari kelas 7 sampai dengan kelas 12 yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan di dalam talabul ilmi. Tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita ucapkan membasahi lisan-lisan kita kecuali adalah kalimat tahmid, kalimat pujian kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz dan para tulab, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan upacara di halaman sekolah untuk mensyukuri salah satu di antara nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. 78 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemerdekaan untuk bangsa ini. Kemerdekaan yang diharap-harapkan oleh para pejuang, kemerdekaan yang ditunggu-tunggu oleh para pahlawan sampai dengan ratusan tahun. Karena bangsa kita telah dijajah oleh orang-orang kafir, dijajah oleh bangsa lain lebih dari 350 tahun. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di antara rukun ketika seseorang ingin bersyukur, yang pertama adalah dia meyakini bahwa nikmat ini merupakan nikmat yang datangnya dari Allah. Dan ini telah dipraktekkan oleh para pahlawan kita. Ini telah diterapkan oleh para pendahulu bangsa ini. Makanya tadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan di alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi para pahlawan, mereka tahu bahwa kemerdekaan ini merupakan pemberian dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah kita memuji Allah, bersyukur dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri dan para asatidz yang Allah taala muliakan, di tanggal 17 Agustus 2023 ini tentunya harapan dari para pahlawan kita ketika kita memperingati hari kemerdekaan bangsa ini bukan hanya sekedar lomba-lomba, bukan hanya sekedar bersenang-senang, tapi bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan harapan dari para pendahulu bangsa kita, sesuai dengan harapan dari para pahlawan yang telah berjuang untuk negeri ini, yaitu kita terbebas dari penjajahan bangsa lain,
kita terbebas dari perbudakan bangsa lain. Karena di antara tujuan para pahlawan mengusahakan kemerdekaan adalah supaya kita terbebas dari penjajahan bangsa lain. Dan ini juga merupakan selaras dengan apa yang telah dicita-citakan oleh para sahabat Nabi SAW. Rib'i bin Amir Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam perang Qadisiyah, ketika beliau diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu dengan Panglima Persia Rustum, maka beliau ditanya oleh Rustum, apa tujuan mereka, apa tujuan kaum muslimin memerangi orang-orang Persia, memerangi orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rib'i bin Amir Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, linukhrijal ibadah min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan manusia supaya manusia bisa menyembah Rabbul ibad, Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini setelah para pahlawan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan orang-orang kafir, bukan berarti tugas kita selesai. Karena penjajahan hari ini bisa jadi secara fisik kita tidak dijajah, akan tetapi secara mental, secara ekonomi, secara budaya kita telah dijajah oleh orang-orang kafir. Oleh karenanya sekali lagi, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan kita hari ini belum selesai. Dan para pahlawan berharap agar kita bisa meneruskan perjuangannya. Kemudian para asatidz dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, maka kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini tidak bisa terlepas dari perjuangan para santri dan para ulama. Baik itu perjuangan sebelum kemerdekaan, ataupun perjuangan pada saat kemerdekaan, ataupun perjuangan setelah kemerdekaan. Perjuangan sebelum kemerdekaan, kita tahu bagaimana para ulama dan para santri, mereka begitu gigih di dalam mengusir para penjajah. Mereka begitu bersemangat di dalam memerangi orang-orang kafir yang telah menjajah bangsa ini. Dari Aceh sampai dengan ujung sebelah timur, bagaimana kita melihat para pahlawan-pahlawan muslim. Ada Tengku Umar, ada Cut Nyak-din, ada Tengku Cik Ditiro, ada Pangeran Diponegoro, ada Tuanku Iman Bonjol, kemudian para kiai, para santri-santri, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Mereka sebelum zaman kemerdekaan telah berjuang melawan penjajah, telah berjuang melawan orang-orang kafir. Kemudian pada saat kemerdekaan sekalipun, di antara garda terdepan yang mengusahakan kemerdekaan bangsa kita adalah para santri dan para ulama. Salah satu di antaranya adalah anak dari Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau termasuk di antara panitia BPUPKI yang menyusun kemerdekaan bangsa kita. Bahkan kalau kita melihat kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Kenapa bisa dipilih di tanggal 17 Agustus? Kenapa tidak di hari-hari yang lain? Karena salah satu alasannya adalah yang mengkonsep, yang mengusulkan kemerdekaan adalah para ulama. Sehingga mereka mengusulkan agar kemerdekaan bangsa kita diproklamirkan pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, dan di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Oleh karenanya kita patut bersyukur karena perjuangan bangsa kita di dalam meraih kemerdekaan merupakan perjuangan para santri dan para ulama. Bahkan setelah kemerdekaan sekalipun,
yang menjadi garda terdepan di dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya ketika terjadi agresi militer yang kedua oleh Belanda dan sekutu. Maka yang pertama kali berjuang adalah para kiai, para santri, sehingga muncullah resolusi jihad pada tanggal 22 November 1945 yang diproklamirkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang berjuang adalah para santri, yang berjuang adalah para ulama, yang berjuang adalah para kiai. Oleh karenanya kita sebagai santri harus meniru bagaimana kegiatan mereka. Apa yang telah kita lakukan hari ini? Apakah kita sudah berjuang semaksimal mungkin agar kita nanti bisa memberikan andil untuk bangsa dan negeri ini? Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan. Bagaimana para pahlawan sebelum mereka mendapatkan kemerdekaan, mereka adalah para pejuang-pejuang yang tangguh, pejuang-pejuang yang tidak cengeng, pejuang-pejuang yang begitu semangat untuk meraih mimpi, meraih cita-cita bangsa kita, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, sebagai seorang santri, tentunya kita bisa meniru bagaimana perjuangan para pahlawan agar kita semangat di dalam thalabul ilmi, semangat di dalam menuntut ilmu, supaya kita bisa memberikan andil untuk bangsa dan negeri ini, supaya kita bisa memberikan kebaikan untuk bangsa dan negeri ini. Jangan sampai kita jadi santri yang bermalas-malasan di dalam belajar, karena sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, man lam yadhub dhullat ta'allumi, man lam yadhub dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang dia belum pernah merasakan perihnya di dalam menuntut ilmu meskipun hanya sebentar, maka tunggulah nanti dia akan merasakan bagaimana perihnya kebodohan sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya. Kemudian beliau mengatakan, man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an wafatihi. Barang siapa yang waktu mudanya tidak dia isi untuk thalabul ilmi, tidak dia isi untuk mencari ilmu, fakabbir alaihi arba'an wafatihi, maka takbirkanlah untuknya sebanyak 4 kali sebagai tanda bahwa dia telah meninggal dunia, sebagai tanda bahwa dia telah wafat. Para ulama telah menasihatkan di dalam banyak aqwalnya supaya kita sebagai seorang thalibul ilmi selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, tidak pernah menyerah untuk menuntut ilmu, tidak pernah merasa mengeluh ketika kita belajar. Oleh karenanya para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita meniru semangat para pahlawan kita. Semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam memberikan kebaikan untuk bangsa dan negeri ini. Kemudian selanjutnya, setiap dari kita telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, telah Allah Subhanahu wa taala berikan berupa akal, maka maksimalkanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Ustaz Ulum tidak berharap semua di antara kalian hafal Al-Quran 30 juz, karena sangat susah kalau mengharapkan semuanya hafal 30 juz. Tapi Ustaz berharap di antara kalian nanti ada yang menjadi orang-orang yang Allah Ta'ala bekali dengan ilmu, dan ilmunya bermanfaat, ilmunya diamalkan, kemudian ilmunya didakwahkan atau diajarkan kepada orang lain. Ada di antara kalian yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam menghafal, silakan hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis. Ada di antara kalian yang mungkin Allah Subhanahu wa taala bekali dengan kemampuan yang lain, bekali dengan keterampilan, silakan manfaatkan keterampilan tersebut. Ada di antara kalian yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan, bisa memimpin, silakan manfaatkan, maksimalkan kemampuan tersebut. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang tidak semuanya hafal Al-Quran, tapi Rasulullah SAW beliau melihat
kecerdasan dan kemampuan dari masing-masing sahabat, kemudian memaksimalkannya. Sebagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid bin Walid, beliau tidak hafal Al-Quran, tapi beliau adalah orang yang dia mumpuni di dalam kepemimpinan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk beliau menjadi pimpinan perang. Ketika Khalid bin Walid, beliau mengimami para sahabat, ayat-ayat yang beliau baca adalah ayat-ayat yang pendek. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa beliau mengimami dengan ayat-ayat yang pendek? Maka beliau mengatakan, syagolana al-jihadu bil Quran, telah menyibukkan kepada kami al-jihad dari Al-Quranul Karim. Ini yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Sahabat Nabi ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan di dalam memahami hal-hal yang halal dan haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hal ini. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal, beliau adalah sahabat Nabi yang paling paham tentang halal dan haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'lamukum bil halal wal haram Mu'adz. Orang yang paling paham tentang halal dan haram di antara kalian adalah Mu'adz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Zaid bin Thabit adalah sahabat Nabi yang paling paham tentang ilmu faraid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afradukum Zaid. Orang yang paling paham tentang ilmu faraid adalah Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang cerdas, sahabat yang dia mumpuni di dalam tafsir, di dalam ilmu Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah beliau orang yang faqih di dalam ilmu agama, dan ajarkanlah dia ilmu takwil. Oleh karenanya para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun cita-cita yang kalian inginkan, apapun harapan yang kalian ingin wujudkan ketika kalian dewasa nanti, maka perhatikanlah bahwa apa yang kalian usahakan nanti, apa yang kalian cita-citakan, haruslah kalian niatkan untuk bisa memberikan andil untuk Islam. Haruslah kalian niatkan untuk bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Haruslah kalian niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa Ustaz Ulum sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, di hari kemerdekaan ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri kita sebagaimana negeri yang diimpi-impikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah anak cucu kami, jauhkanlah keturunan kami dari menyembah berhala-berhala, dari melakukan kesyirikan-kesyirikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.